Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Salah satu hal yang penting sekalian, ada kitab yang saya baca, kita musabaqah perlombaan hidup ini. Yang paling penting dalam menghadapi lomba hidup di dunia ini sekalian, mari setel jam kita masing-masing. Dari jam mengukur waktu kita. Ada sebagian kaum muslimin kalau jam kerja bagus sekali setelannya, tapi jam ibadah, jam ketaatan kadang tidak bagus setelannya. Kita jujur saja sekalian ya, begitu apa disiplinnya kita kalau atasan kita perintah kita. Tapi begitu kalau Allah wa qala Rasul, Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan, kadang-kadang kita tawar-menawar. Ada kadang-kadang ibadah yang sekalian kita tidak punya waktu, jangankan prioritas menitnya, kita tidak punya prioritas waktu ke situ. Berarti kita tidak punya alokasi waktu untuk hal-hal tertentu. Ini bagusnya seorang muslim itu mensetel waktunya, mensetel jamnya. Jam ketaatan kepada Allah itu tidak bisa ditawar-tawar. Kefatalan manusia itu kalau dia tidak bisa membagi waktunya. Ya, seperti kalau malam hari mana waktu kita dipakai tidur, mana pakai keluarga, mana dipakai untuk diri kita, mana dipakai untuk Allah. Mestinya ada aturan-aturannya. Saya sengaja mengangkat ini perlombaan karena hidup ini sebagai perlombaan. Ini bagian daripada materi yang sering kita ulang-ulang, supaya mari kita merasa semua mau menang dalam hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Mungkin fikihnya fikih hadiah. Bagaimana jika ada perlombaan lalu ikut hadiahnya? Mana hukum hadiah tersebut? Ini perintah antara yang Al-Quran, fastabiqul khairat, berarti suruh berlomba. Ya. Disuruh berlomba di surah Al-Baqarah. Fastabiqul khairat, suruh berlomba dalam hal kebaikan. Meskipun kontes ayat ini berhadapan dengan umat lain, Yahudi, tapi ayat ini bicara kepada bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ini kan ayatnya kepada yang lain, umat Yahudi. Tapi kita pakai kaidah bahwa yang dipakai itu adalah bi umumil lafzi, la bisababis sabab, bukan dengan sebab peristiwanya, tapi umumnya lafaz. Lafaz ini fastabiqul khairat, berlombalah kalian dengan kebaikan. Jadi semua kebaikan secara umum kita lombakan. Karena itu seperti juga Al-Quran menyebutkan, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ini juga bagian daripada berlomba. Jadi berlomba itu ada disyariatkan. Cuma kita itu berlomba di mana? Secara umum ini
harus. Lebih tegas Nabi nanti di sini, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha ka ardis sama'i wal ard. Di sini masih perintah Quran. Ya. Di sini suruh berlomba untuk mendapatkan apa? Magfirah. Disuruh berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan banyak jenisnya. Salah satu yang disuruh perlombaan dalam mendapatkan magfirah. Nah, sama ini, wasari ila magfirah. Segerakan, dipercepat, berlomba. Surah ya Al-Imran. Ini Nabi suruh kita berlomba. Ini perincian jelas. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasafil awal. Sekiranya manusia tahu bagaimana dua jabatan ini. Jabatan yang pertama adalah fin nida, tukang azan. Tukang azan bagaimana berlomba untuk merebut jadi tukang azan di masjid. Dan sebaik-baik posisi di jabatan adalah jabatan fin nida, orang yang memanggil orang. Yang kedua, wasafil awal, berlomba untuk saf di depan. Seandainya ditahu ini kata Nabi, summa lam yajidu illa ayastahimu, dan dia susah didapat untuk dua jabatan ini, maka untuk mendapatkannya lastamu boleh diundi sekalipun untuk bisa merebut menang jadi tukang azan dan menang untuk bisa di saf pertama. Di sini bisa undian. Jadi undian bukan larangan secara mutlak. Karena Nabi boleh lastamu. Ya, begitu diperintahkannya kita. Jadi kalau saf pertama diperlombakan, itu artinya saf pertama semua dianjurkan. Saf pertama dalam ekonomi bagus, saf pertama dalam menghafal, saf pertama. Ini Nabi SAW sebutkan, ana sabiqul Arab, saya pemenangnya kalau untuk orang Arab. Itu Nabi SAW. Tapi wa Suhaib sabiqu ar-Rum, Suhaib ini adalah pemenangnya untuk bangsa Romawi. Wa Salman sabiqul Faris, sedangkan Salman ini adalah unggulnya kaum Persia. Wa Bilal sabiqul Habasy, dan Bilal ini pemenangnya atau manusia unggulnya kaum Habasya. Nabi SAW menjadikan kita apa ya? Menjadi terbaik di bidang kita. Tidak usah diambil juaranya orang, tapi kita menjadi juara di bidang kita. Luar biasa kalau saya lihat hadis ini, Pak. Pesannya tinggi sekali. Mari kita menang, ada masing-masing bidang kemenangan kita. Ya, ada keunggulan kita. Ya, jangan hidup tanpa keunggulan. Ada keunggulan. Ya, sahabat-sahabat itu ada semua kemenangannya, dan Nabi puji. Dan mari kita masuk surga dengan kemenangan-kemenangan kita. Ada menang dengan qiyamul lailnya, ada menang dengan Senin Kamisnya, ada menang dengan hafalannya, ada menang dengan ilmunya, menang dengan kesabarannya, keberaniannya, kedermawanannya, menang karena sahabat ada yang masuk surga yang masuk kalian karena tidak pernah ada iri hati. Ada yang menang karena hanya menjaga sampah ketika ada di masjid, dia jaga. Dan tidak pernah dia melihat sampah kecuali berebut. Menang. Saya kira di antara antum mungkin ada antum yang biasa-biasa saja ibadahnya,
Tapi antum yang bisa menjadi orang pertama masuk surga, biasa-biasa saja. Ya, Anda sahabat, bukan sahabat utama, tapi justru Nabi mengakui sebagai orang yang pertama masuk surga. Mari kita miliki ada kemenangan kita masing-masing. Ya, ada keunggulan kita masing-masing.